Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara merekap daftar hadir pada Google Form. Kita buka terlebih dahulu laman Google-nya, bisa diklik google.com. Lalu nanti pastikan emailnya sudah login. Jika sudah, bisa kita pilih Google aplikasi yang ada di sini. Pilih Drive. Nanti akan muncul seperti ini halamannya. Pilih New atau baru. Lalu pilih More dan pilih Google Form. Nah, di sini akan muncul halaman itu seperti ini. Nah, supaya cepat saya buka terlebih dahulu tadi. Nah, untitled formnya diklik sekali, lalu bisa kita tulis daftar hadir kelas 10 IPA. Ini saya bikinnya per kelas ini. 10 IPA 1. Lalu untitled form yang di atas ini itu kita klik sekali supaya namanya itu berubah. Kalau tidak, dia akan masih di sini yang tulisan daftar hadir kelas ini itu masih namanya untitled form. Jadi klik sekali supaya dia berubah. Lalu untuk form description-nya bisa diisi nama guru dan mata pelajarannya atau yang lainnya. Di sini saya akan lampirkan sebuah gambar. Klik di sini add image, terus upload, dan di sini ada browse. Jadi kalau kita klik di sini browse artinya gambarnya atau filenya itu sudah ada pada komputer. Nah, gambar yang ingin saya tampilkan itu adalah data siswa untuk nomor urut dan juga namanya sesuai. Jadi yang kita perlukan di sini nomor absen siswa. Nah, untuk mengisi atau memotong data ini kita menggunakan icon sniping tool. Jika ikonnya belum ada pada layar komputer bisa kita cari terlebih dahulu. Kita ketik sniping tool, ING. Sniping tool. Nah, gambarnya ikonnya seperti ini, klik sekali. Jadi sniping tool ini akan memotong atau mensorot satu layar penuh. Nah, jadi kita harus pastikan nama siswa itu dia ada pada satu layar ini. Nah, kalau ini kan absennya sampai 25 dan dia masih terpotong, maka kita perkecil ukurannya. Di sini kita perkecil misalkan 80%, lalu ini sudah bisa kita crop atau kita potong. Namun misalkan siswanya itu lebih dari 25, misalkan 40 dan ini masih belum mencukupi, bisa kita menggunakan view. Di atas ini view pilih terus full screen. Nah, jadi dia menampilkan layar full screen seperti ini, baru kita pakai icon sniping tool tadi. Klik new, lalu kita sorot dari nomor, klik kiri, drag sampai batas yang kita inginkan. Seperti ini. Lalu kita save terlebih dahulu untuk bisa digunakan. Dan ingat foldernya itu terletak pada foldernya itu terletak di mana supaya kita bisa menemukannya dengan cepat pada browser nanti. Ini browse. Kita klik sekali browse. Lalu di sini kita pilih. Nah, menunya itu saya taruh tadi itu di picture. Contoh ini pilih, double klik, lalu tunggu sampai dia upload pada Google Form-nya. Oke, ini sudah. Lalu bisa diberi image title-nya atau judul pada gambar ini apa. Lalu di sini untuk isian daftar hadirnya itu yang pertama, yang paling penting itu adalah nomor absen. Jadi nomor absen ini adalah patokan
data yang akan terbaca pada nanti rekapan absen nanti. Jadi ini bisa pakai short answer atau jawaban singkat. Kalau saya biasanya pakai drop down, satu supaya siswa itu mempermudah siswa untuk mengisinya. Jadi tidak perlu siswa harus mengetik dan juga menyamaratakan hasil inputan. Biasanya ada siswa yang menuliskan angka 1 doang seperti ini, atau ada yang 01. Jadi kalau seperti ini dia tidak seragam, maka supaya sama rata kita copy nomor urut ini, Ctrl C, lalu kembali ke browser, ketik pada option 1 ini, lalu Ctrl V langsung. Jadi dia langsung menyalin dari absen nomor 1 sampai 25. Terus required harus diisi, dan ada titik 3 tadi itu pilih dan klik description. Deskripsinya tambahan di sini, ingatkan siswa untuk mengisi absen sesuai nomor urut di atas. Jadi bisa diisi, misalkan isi nomor absen sesuai pada data di atas. Nah, kalau sudah, pilih add question lagi, kita tulis ini nama. Dan sama seperti nomor absen, saya menggunakan drop down karena biasanya kalau kita punya data kan penulisan namanya itu seragam. Nah, jadi kita pilih Ctrl C, lalu kembali ke browser seperti tadi, klik pada option 1 ini, lalu Ctrl V. Lalu nama-namanya itu akan terpaste atau tersalin sesuai nomor urutnya seperti ini. Dan pilih required, wajib isinya diaktifkan. Kalau perlu beri description lagi, kalau tidak lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu keterangan kehadiran. Di sini saya biasanya menulis ada 3 dan menggunakan masih tetap drop down. Yang pertama hadir, enter. Option keduanya biasanya izin, enter. Terus yang terakhir sakit. Nah, kalau sudah, tetap ya required. Kalau sudah, di sini ada settingan, kalau yang mau bisa mencantumkan email, bisa diklik, atau ya itu. Nah, kalau sudah bisa di save, dan daftar hadirnya sudah jadi. Oke, ini itu adalah data yang sudah saya punya dari kelas saya. Jadi ini A, B-nya ini saya hilangkan atau saya hide karena berisikan email-email siswa, dan kolom D ini saya persempit karena berisikan nama-nama siswa. Nah, yang perlu kita cantumkan di sini adalah nomor absennya dan kehadiran. Di sini ada keterangan sakit, nanti kita akan lihat bagaimana dia terbaca pada rekapan. Nah, di sini yang pertama yang harus kita isi itu adalah tanggal. Jadi kita copy dulu rumusnya. Ctrl V. Jadi di sini pakai array formula. If row A titik A ini adalah sorot ini. Jadi kalau kita pengen ini kan karena kita ingin menuliskan tanggal, jadi kita ingin menyalin, kalau di kolom A ini timestamp-nya itu kan ada tanggal sama juga jam, jadi kita ingin menyalin tanggalnya doang. Nah, sama dengan 1, artinya pada baris pertama ini, pada baris pertama itu nanti kita akan menuliskan tanggal.
Jadi judulnya itu seperti kehadiran, nama, nomor absen. Pada kolom F ini yang pertama, pada baris pertama itu akan ditulis tanggal. Terus titik koma if. Oke, yang pertama titik koma ini dia berlaku jika bahasanya itu bahasa Indonesia. Kalau tadi kan saya pakai Mozilla, ini dia pakai bahasa Inggris. Nah, pakai bahasa Inggris nanti di situ bukan menggunakan titik koma, tapi dia menggunakan koma saja. Terus ini tanggal tadi sudah. Titik koma if A, kolom A ini disorot. Jadi A ini, misalkan saya hapus, ini tinggal diklik A-nya. Jadi kolom A yang ada huruf A-nya ini diklik sekali, nanti dia langsung otomatis muncul di sini. Sama dengan petik 2 kali seperti ini, itu artinya kosong. Artinya itu misalkan datanya itu belum terinput seperti ini, belum terinput, maka nanti hasilnya di sini kosong. Sama seperti kehadiran ini, misalkan dia tidak diisi, kan di sininya kosong, maka sama. Tapi kalau dia sudah terisi teks, dia menyalin. Di sini 26/08/2020 itu akan tersaring, bentuknya itu menjadi DDMMYYY. Jadi D itu untuk date, M itu untuk month, Y itu untuk year. Jadi bisa pakai slash seperti ini atau seperti ini. Jadi cuma angkanya doang yang terbaca. Jadi kalau sudah, rumusnya di enter. Nah, jadi tanggalnya itu tersaring, cuma tanggalnya. Untuk kolom selanjutnya itu dia mengenai kode. Nah, kode ini dia akan digunakan untuk merekap hasil kehadiran siswa. Pakai rumus array formula tetap if row A titik A. Jadi ini sama seperti tadi untuk menamai baris pertama pada kolom tersebut. Di sini saya beri nama kode titik koma C. Jadi C ini disorot karena kita menggunakan nomor absen siswa ini sebagai patokan membaca data hasil inputan pada Google Form-nya ini. Jadi menggunakan nomor absen dan juga tanggal tadi. Lalu kalau sudah, enter. Bisa juga menggunakan nama siswa. Jadi bisa misalkan nama siswa di sini tinggal diganti C. C-nya ini kita hapus. Lalu kita sorot yang kolom D. Jadi klik pada D-nya itu. Jadi akan muncul sini D.2D. Tapi saya akan menggunakan di sini nomor absen. Nah, kalau sudah enter, maka dia akan muncul seperti ini. Terus rumus selanjutnya itu mengenai kehadiran. Kehadiran kalau saya mengajar 2 kali seminggu. Jadi di sini rumusnya array formula buka kurung if buka kurung row buka kurung titik 2 sama seperti tadi. Ini untuk menamai kolom itu. Ya ini dari sini itu dia adalah data yang terbaca untuk mengisi kehadiran di sini, data yang di sini. Jadi itu if A, kolom A ini jika dia kosong, maka nanti di sini pun kosong. Tapi jika A-nya itu ada dan ada jamnya kan di sini, nah dia akan membaca hour, minutes. Jadi di sini HHMM, jam untuk H, M untuk menit. Jadi misalkan jam 7.05.42 ini itu dia terhitung hadir dan akan ditulis telat apabila dia melebihi jam yang sudah kita tentukan. Misalkan kita memberi batas mengisi absen itu sampai pukul berapa. Jadi terserah kita mau menulis jamnya di sini berapa. Maka kalau lebih dari jam yang sudah kita tentukan di sini, dia akan tertulis di sini telat. Tapi kalau dia hadir, dia mengisi absen, tapi keterangannya itu bukan
tulisannya hadir atau telat atau apapun itu, dia akan terbaca sakit. Di sini ada, kita bubuhkan kolom ini tentang kehadiran. Jadi misalkan selain kata hadir, misalkan sakit, izin, dia masih terekap di sini sakitnya, keterangan sakitnya. Kalau sudah, kita enter, lalu kita tinggal kopikan saja atau kita drag seperti ini ke samping, tapi kita ganti namanya. Misalkan saya ngajarnya hari Rabu. Hari Rabu, pukulnya misalkan di sini jam 10. Jam 10.30 terakhir dia akan mengabsen. Jadi kalau mengopi keterangan atau mengopi rumus dari samping itu, perhatikan kembali di sini itu harus A, ya. Kalau tidak A, maka kita harus mengganti secara manual atau kita sorot kembali. Jadi dihapus dulu, dihapus baru kita sorot seperti ini. Kalau sudah, tinggal di enter. Oh sorry, yang terganti malah di sebelahnya, bentar. Rabu jam 10.30. Oke. Jadi di sini keterangannya telat karena dia batas waktunya itu untuk hari Rabu. Nah, kalau sudah, kita tambah di sini. Klik sekali pada tambah sheet. Ini klik sekali. Lalu nanti lamannya itu seperti ini. Kita bisa edit judul, misalkan rekap daftar hadir kelas 10 IPA 1. Terus kita copy pastekan nama kelas seperti ini ke sini, jadi bentuk kolom, ya. Jadi bentuknya itu seperti ini nanti. Nah, yang di atas ini sudah saya edit, judulnya itu tanggal, pakai margin ini, gabungkan sel. Oke, terus ini kita isi tanggalnya. Nah, karena saya mulainya di sini membuatnya pada tanggal 18 bulan 8, kita tulis di sini 18/08/2020. Oke, ini pengaturannya sudah saya atur soalnya. Jadi di sini bagaimana memunculkan 18/08 ini pada format. Klik format, terus angka, terus di bawah ini ada format lain. Pilih format angka custom. Nah, di sini bisa kita custom. Misalkan maunya tuh dd/mm atau dd/mm saja, terserah. Jadi kalau dd/mm cuma seperti ini, 18/05 seperti itu. Tapi biasanya kan supaya enak tahu tanggal dan bulannya pakai dd/mm seperti ini. Baru klik terapkan, maka akan muncul seperti ini bentuknya. Terus untuk angka selanjutnya, 18 itu hari Selasa. 18 Agustus itu hari Selasa. Maka hari Rabunya itu tanggal 19. Berarti dia berhalat 1 hari. Jadi sama dengan kita klik yang 18/08 ini, baru kita tambahkan 1. Jadi nambah 1 hari. Jadi 19 ini. Lalu kita bikin lagi sama dengan klik yang 18 itu tambah 7, enter. Baru kita drag blok dulu dua kolom ini, baru kita drag ke samping. Nah, kita buat sebanyak yang kita mau. Misalkan kita pengen buat dalam 1 semester sampai awal Desember nanti, tinggal kita tambahkan. Misalkan di sini masih kurang, tinggal klik pada kolom AH ini,
terus ada panah nih, kita pilih panah ini, lalu ada tulisannya sisipkan satu kolom ke kiri, sisipkan satu kolom ke kanan. Jadi ini mungkin kurang kelihatan nih, sisipkan satu kolom ke kiri, sisipkan satu kolom ke kanan. Jadi kita pilih mau menambah ke kiri atau menambah ke kanan. Nah, kalau sudah, kita masukkan rumus utama kita di sini, yaitu untuk merekap absennya. Nah, di sini pakai VLOOKUP. Jadi kita membaca if error buka kurung VLOOKUP buka kurung dolar A7 ini itu diperoleh. Ini kalau saya hapus, itu kita klik yang di sini nomor absen pertama, yang angka satunya itu kita klik. Oke, sudah sampai A7 seperti itu, baru pencet Fn plus F4, atau kalau komputernya itu bisa membaca F4 langsung F4-nya saja. Soalnya komputer saya itu dia harus memencet Fn dulu baru bisa menggunakan F4. Kalau tidak, maka browser ini akan tertutup dengan otomatis. Jadi Fn, F4 sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi kita pencet F4-nya sebanyak 4 kali, Fn-nya tetap direndam aja. Jadi artinya dolarnya itu harus sampai ke depan A. Yang di lock itu adalah kolom A. Jadi nanti untuk data yang kita masukkan rumusnya tadi di D7 ini, ya, itu dia akan membaca data pada kolom A baris ke-7. Ya. Terus untuk ini data selanjutnya kita menggunakan tanggal. Tanggalnya ini itu adanya pada D6. Jadi yang ini. Jadi ini kita hapus dulu. Kita klik D6, baru kita pencet Fn dan F4 bersamaan sampai dolarnya itu berada di tengah. Jadi yang di lock itu adalah baris ke-6-nya. Jadi tanggal itu kan dia berada pada baris ke-6. Jadi kalau kita geser kolomnya, tapi barisnya itu tetap, gimana sih? Pokoknya yang di lock cuma baris ke-6. Sedangkan tadi absen ini yang di locknya adalah kolomnya, kolom ke A. Oke. Terus titik koma. Di sini DD, MM, YY itu harus sama pada sini. Yang tanggal tadi format kita menggunakan di sini DD, MM, YY. Kalau di sini pakai slash, ini 18/08/2020, maka di sini harus pakai slash juga. Nah, kalau sudah di sini ada respon $G ini diperoleh dari sini. Itu kan respon. Jadi kembali pada halaman pertama, respon ini. Nah, respon ini sebenarnya bukan namanya respon. Namanya itu adalah awalnya tuh form responses. Jadi kita ganti dengan double klik di situ. Jadi kita bisa ketik ulang nama yang kita inginkan untuk menamai halaman pada sheet di spreadsheet ini. Nah, ini kita pilih kode. Ya, yang kita pilih itu kode. Klik pada kolom G, lalu bisa langsung di blok seperti ini, atau menggunakan shift tanda panah ke kiri. Nah, kita karena ini hari Selasa, maka sampai kehadiran hari Selasa saja, jadi ada kolom G dan kolom H. Nah, kita lock kembali. Locknya cuma Fn plus F4-nya cukup dipencet sekali. Nah, terus 2 ini apa? 2 ini itu karena dia ada 2 kolom dan data yang terbaca itu adalah di kolom kedua ini. Jadi karena dia ada 2 kolom, maka di sini 2. Terus untuk ini titik koma 0. Ya, lalu kalau sudah bisa langsung kita enter. Kembali ke sini, ke rekap daftar hadir. Nah, kalau sudah seperti ini,
itu kita bisa drag ke bawah. Oke, nanti dia akan terbaca kehadiran pada hari Selasa. Nah, sebenarnya satu lagi supaya memperindah dan ini kita bisa beri warna. Jadi warnanya itu ada pada format, terus format bersyarat, kita pilih nih D7, ya kan, atau kayak gini, bisa kita blok dulu, blok ke bawah sampai ke ujung sana. Nah, kita punyanya ini, back dulu, format bersyarat, ini kita hapus dulu. Nah, tambah aturan lainnya. Jadi yang terbaca dari D7 sampai AH44, pilih ini, teks berisi. Jadi nanti kan ada keterangan sakit, maka nanti kalau ada keterangan sakit akan mempunyai warna misalkan hijau. Terus misalkan di sini teks berisinya izin, akan ada warnanya misalkan kuning. Lalu misalkan dia telat, ya, teks berisi, terus ada tulisannya nanti telat pada kolom D7 sampai AH44 ini, itu nanti dia akan berwarna merah. Apa nih? Ya itulah coklat mungkin. Selesai, lalu misalkan dia kosong sama sekali belum diisi atau dia tidak mengisi absen, itu di sini klik dulu, pilih kosong atau empty, warnanya ungu, klik selesai, maka nanti dia akan berubah warnanya seperti ini, bisa dilihat. Nah, jadi kalau dia tidak mengisi absen, dia akan kosong berwarna ungu seperti ini. Kalau dia sakit akan ada warnanya, jadi kita bisa mencek sesuai inputan data seperti ini. Lalu untuk hari Rabunya, rumusnya itu sebenarnya sama. Tinggal kita copy paste, Ctrl A, lalu kita kopikan pada E7 ini, Ctrl V. Nah, tapi yang harus kita ingat, untuk nomor absen dia harus sama, ya kan, A7 nomor 1, terus ini dia D6 itu dia pada tanggal 18 bulan 8 ini, seharusnya kan dia harusnya di sini 1908 ini, maka D ini tinggal kita hapus D-nya, kita ganti dengan E, maka akan tersorot E6 ini. Kalau sudah, di sini yang harus kita perhatikan kembali, kita hapus respon ini, kembali ke halaman respon dan pilih kode, ya, blok sampai kehadiran Rabu. Nah, jadi ada 3 kolom, maka di sini nanti 2 ini ganti jadi 3. Untuk sebelum itu kita kunci dulu GI ini sekali sampai ada dolarnya, baru 2 ini kita hapus, kita ganti jadi 3. Kenapa? Karena ada kolomnya 3 buah yang harus terbaca. Baru enter. Nah, ternyata absen nomor 1 ini dia telat pada tanggal 19 bulan 8 ini. Kalau sudah, bisa kita drag ke bawah.
Oke, kalau sudah bisa kita drag ini ke bawah. Nah, diperoleh hasil seperti ini. Nah, untuk ke sampingnya kita blok dulu dua kolom ini, D dan E ini. Kita blok, baru kita drag ke samping kanan sampai akhir. Drag ke bawah ke samping. Nah, baru kita kembali. Tuh nanti dia akan ngopi dengan secara otomatis. Tunggu karena dia masih loading. Nah, seperti ini. Jadi untuk rekapan absen per kelas itu seperti ini. Nanti misalkan kode kelasnya itu bukan kode kelas, kodenya itu terdiri dari nama ya. Ini kan bisa kita ganti C ini menjadi kolom D. Yang terbaca berarti sesuai nama. Maka nanti di sini dipilih bukan A7 melainkan B7. Jadi yang A7 ini ganti jadi B7 karena yang terbaca pada kode itu adalah nama dan juga tanggal. Kalau kodenya itu nama dan tanggal, tapi kalau nomor absen dan tanggal itu bentuknya nanti seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.